Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu sudah kita bahas tentang makna i'rab. Iya. Pak Muji, apa itu makna i'rab? Akhir kata, perbedaan, baik. Coba Ali diulang. Baik. Terakhir yang dikira-kira ada berapa? Sebabnya dikira-kira ada 2. Suyan, ada berapa sebab dikira-kira? Enggak. Sebab dikira-kira ada 3. Satu apa? Hewan. Uzur. Berat, penyesuaian. Sekarang yang udzur, itu kapan udzur, Pak Ali, Pak Muji? Kapan dikira-kira udzur? Ali. Apabila berupa isim maksur, ya. Apabila berupa isim maksur. Apa itu isim maksur? Tahir. Isim mu'rab. Alif lazimah. Iya. Nah. Kira-kira pada isim maksur ini berapa harokatnya? 4. Apa? Kebanyakan. 3 saja. Dhamma, fathah, kasro. Kalau isim, kalau fi'il mu'tal akhir, dhamma dan fathah saja. Dhammah saja. Dikira-kira dhammah saja. Karena kalau fathahnya dhahir, karena tidak berat, tidak dua ya, fathah sama dhammah ya. Nah, terus kalau berat, kapan dikira-kira karena berat? Ikhwan. Setiap isim gitu ya. Bukan kapan dikira-kira karena berat, yaitu pada isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Baru itu jawabnya tadi. Setiap isim mu'rab yang diakhiri ya lazimah dan diawali kasroh. Yang ketiga, Pak Muji, dikira-kira karena penyesuaian. Apa itu, kapan itu? Setiap isim yang disandarkan pada ya mukhatabah, ya mutakallim, mukhatabah ya. Ya yang berarti saya ya. Dikira-kira seluruh harokatnya.
dikira-kira pada sebelum ya mutakalim, karena sibuk tempat dengan harokat penyesuaian. Sekarang insyaallah kita masuk ke bab baru, yaitu aqsamul i'rab. Aqsamul i'rabi, judulnya aqsamul i'rab. Aqsam itu macam-macam. Qala aqsamuhu arba'atun. Macam i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Macam-macam i'rab ada 4. Untuk nahwu memang di i'rab ini harus dikuasai. Gagal i'rab, gagal nahwu. I'rab macamnya ada 4. Jadi nanti perubahan akhir kata itu jadi 4 aja. Dari rafa ke nasab ke khafat jazm. Falil asma'i, kalau isim min dzalika untuk isim dari 4 ini adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim perubahannya jadi 3 saja. Rafa, nasab, khafat, tidak ada jazm. Jadi untuk isim perubahannya jadi 3 saja, yaitu rafa, nasab, khafat, tanpa jazm. Walil af'al, adapun fi'il perubahannya 3 juga. Rafa, nasab, jazm tanpa jar. Untuk fi'il juga 3. Rafa, nasab, jazm tanpa khafat. Kata di syarahnya di sini, aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab, allati taqa'a fil ismi wal fi'li, yang ada pada isim dan fi'il, jami'an arba'atun. Semuanya ada 4. La khamisa laha. Bittifaqin nuhati, berdasarkan kesepakatan ahli nahwu, perubahan akhir kata itu cuma 4. Itu sudah meliputi isim dan fi'il. Al-awwalu, yang pertama dari 4 macam tadi, ar-raf'u. Seringnya ini sudah menjadi rafa. Kalau secara bahasa lughatan, secara bahasa rafa itu apa? Al-ulu, yang tinggi. Wal irtifa, diangkat, yang diangkat. Secara bahasa yang tinggi. Wa istilahan, menurut istilah nahwu, taghyirun mahsusun. Jadi menurut ahli nahwu, taghyirun mahsusun, perubahan secara khusus. Alamatuhu ad-dhammatu, yang ditandai dhammah. Perubahan secara khusus yang ditandai dhammah. Itu rafa menurut ahli nahwu. Wa mana ba'anha, dan yang menggantikan dhammah. Wa mana ba'anha, dan yang menggantikan dhammah. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qariban insyaallah. Sebentar akan datang apa saja yang menggantikan dhammah.
Kalau secara bahasa apa? I'rab, arfa yang tinggi dan diangkat ya. Kalau menurut istilah nahwu, perubahan secara khusus yang ditandai domah atau yang menggantikan domah. Nah. Wa yakunu raf'u fil ismi wal fi'lil mudhari'i contoh rafa pada isim dan fi'il mudhari'. Contoh rafa pada isim dan fi'il mudhari'. Contohnya ini. Yudzakiru al-mujtahidu durusahu. Yudzakiru itu mengingat-ingat. Deres, bahasa Jawanya itu deres. Belajar. Nah, ini fi'il mudhari' ini. Al-mujtahidu ini isim. Mana tanda isimnya? Tahir. Nah. Durusahu ini isim, maf'ul ini objek, harus dinasab. Qauluhu ta'ala, diantaranya lagi, contoh lagi, firman Allah, yamhaqullahu ar-riba. Yamhaqu ini fi'il mudhari'. I'rabnya rafa. Surah Al-Baqarah 276. Fakullun min yudzakiru wa yamhaqu. Yudzakiru dan yamhaqu fi'lun. Itu semua fi'il ini, dua ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un di rafa. Kenapa kok di rafa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Tidak ada yang berubah. Jadi asal fi'il mudhari' itu apa? Rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang jelas di akhirnya. Ini ya, yudzakiru. Dhamma di atas ra, dhamma di atas qaf. Wa kullun minal mujtahidu wa lafzil jalalati, dan untuk mujtahidu dan lafaz jalalah Allah. Ini fa'ilun, pelaku fa'il itu. Marfu'un di rafa', wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya ad-dhammatu adz-dhahiratu ala akhirih. Dhamma yang jelas di akhirnya. Nah, Atsani an-nasbu, yang kedua nasab. Jadi tadi rafa sudah. Secara bahasa rafa itu yang di atas, yang diangkat. Secara istilah perubahan secara khusus yang ditandai dhamma atau yang menggantikan. Ya. Sekarang nasab wa huwa lughatan al-istiqomah. Secara bahasa rafa nasab itu istiqomah. Secara istilah taghyirun mahsusun alamatuhu al-fathatu wa ma nabba'anha. Kalau nasab secara istilah nahwu maknanya perubahan secara khusus. Perubahan secara khusus ini sama, empat-empatnya ini sama, taghyirun mahsusun. Jadi yang bedakan cuma di tandanya. Wa alamatuhu al-fathatu wa ma nabba'anha. Tandanya adalah fathah dan yang menggantikannya. Nah, wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li al-mudhari'. Nasab ini juga ada pada isim dan fi'il mudhari'. Nahu lan uhmila al-wajibah. Contohnya lan uhmila ini asalnya uhmilu.
al-wajiba. Juga firman Allah, lan nu'jizallaha. Ini pada contoh fi'il ini. Fakullun min uhmila wa nu'jiza. Kata uhmila dan nu'jiza fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari' mansubun bilan, dinasab oleh lan. Nilan. Atau ini disebut amil nasab karena dia menasabkan. Amil itu apa? Yang merubah keadaan akhir kata. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang jelas di akhirnya, di atas lam, di atas zai. Wa kullun minal wajiba wa lafdzul jalalah, dari wa al wajiba dan lafdzul jalalah itu maf'ulun bihi. Maf'ul harus dinasab. Mansubun wa alamatu nasbi al-fatatu dhahiratu ala akhirih. Nah, gampang. Sama, karena sama ini definisinya sama, cuma beda kan nanti di fathah. Kalau rafa di dhamma. Asal itu al-khafdu. Coba lihatkan artinya sama di istilahnya. Kalau di lughahnya yang beda. Kalau rafa secara lughah yang tinggi, kalau nasab istiqomah. Kalau khafad secara bahasa lughatan diddul irtifa wa huwa at-tasafful. Lawan dari yang diangkat berarti di bawah. Kalau kasrah itu kan cuma tandanya. Nah, tapi kan ditaruhnya di mana? Di bawah. Di bawah apa namanya? Di bawah huruf. Nah, kalau istilah, secara istilah, ini taghyirun mahsusun, perubahan secara khusus. Alamatuhu al-kasratu wa ma naba'anha. Tandanya kasrah dan yang menggantikan kasrah. Wala yakunu illa fil ismi. Khafad ini tidak terjadi kecuali pada isim saja. Jadi fi'il tidak boleh di khafad. Nahwu marartu bi Zaidin. Aku berjalan dengan Zaid. Wa qaluhu ta'ala aminu billah. Fakullun min Zaidin wa lafdzil jalalah Allahi mahfudun di khafad bilba oleh ba. Walamatu khafdihi, tanda khafadnya al-kasratu zahiratu ala akhirih. Ar-rabi'u al-jazmu, yang keempat jazm. Wa huwa al-lughatu al-qat'u. Secara bahasa jazm itu al-qat'u, terputus. Wa istilahan taghyirun mahsusun alamatuhu as-sukun. Wa ma naba'anhu, dan yang mengganti sukun. Wala yakunu illa fil fi'li, dan jazm ini tidak terjadi kecuali pada fi'il saja. Jadi ada yang bersama isim fi'il, ada yang khusus pada isim, ada yang khusus pada fi'il. Nahwu contohnya la tastaghil bi ghairin nafi'. La tastaghil bi ghairin nafi'. Jangan sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Wa qauluhu ta'ala, firman-Nya la tusyrik billah. Fakullun min tastaghil wa tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila. Namanya la nahi. Namanya la nahi. Jadi fi'il mudhari' kalau diawali la nahi itu majzum, atau la nahi ini juga jadi amil.
yang berfungsi menjazmkan fi'il mudhari. La nahi. Kalau nafi enggak menjazmkan, enggak beramal. Nah ini la nahiyah. Jangan. Artinya jangan. Nah, bila nahiyah namanya la nahiyah ini. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru ala akhiri. Tanda jazmnya sukun yang jelas di akhirnya. Wa ulima maka diketahui mimma taqaddama dari penjelasan yang di atas anna hadhil aqsama al-arba'ata bahwa 4 macam ini tarji'u fil haqiqah ila qismaini. Hakikatnya kembali pada 2 hal. Qismun, satu mustarikun. Mustarik itu bersama-sama. Bainal asma'i wal af'al, antara isim dan fi'il, wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Artinya pada isim dan fi'il sama-sama pada rafa dan nasabnya bisa. Wa qismun yang kedua mukhtassun, yang dikhususkan bi ahadima pada salah satunya. Khusus pada isim dan khusus pada fi'il. Wa huwa al-khafdu fil asma, yaitu khafat khusus pada isim, wal jazmu khusus pada fi'il. Nah, jadi i'rab ada berapa? 4. Fa itu rafa, nasab, bukan nasab ya. Nah, khafat, jazm, khafat atau jar ya. Nah, nanti yang agak pusing di ini bab tanda rafa, tanda i'rab. Mengenal tanda-tanda i'rab. Banyak berdoa dan usaha, mengkerut boleh. Nah, menyerah haram, tidak boleh. Nahwu itu pusing, tapi kalau diselesaikan hilang pusingnya. Kalau ditinggal bertahan pusingnya di kepala. Bukan. Jar, khafat dan jar. Khafat itu jar. Khafat itu jar bahasa lainnya. Jar itu tulisannya jim alif ro, jarun. Cuma bahasanya kita aja di jar. Kayak bahasa Jawa kan kesuwian, jadi kesuwen. Jadi kedaluan, kedalon. Gitu. Jar, asalnya jar. Itu isim fa'il, kalau majrur itu isim maf'ul. Kalau rafa artinya secara bahasa tinggi ya, tinggi ya, mulu, wartifa dan diangkat ya. Secara istilah yang ditandai dhamma atau yang menggantikan. Gitu aja semuanya. Nanti nasab sama perubahan secara khusus yang ditandai fathah dan yang menggantikannya. Khafat perubahan secara khusus yang ditandai kasroh atau yang menggantikannya. Nah, nanti kan dibahas yang gantikan dhamma apa, yang digantikan, yang menggantikan fathah apa, yang menggantikan kasroh apa. Nah, kalau sudah itu aja, sudah kita lewati, insya Allah berkurang pusing-pusing.
kita akhiri dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.